Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. Pemirsa, Ibu Guru Supriyani terdakwa kasus penganiayaan terhadap murid anak anggota polisi divonis bebas oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri pada hari ini. Supriyani, guru honorer terdakwa kasus penganiayaan anak polisi, Senin pagi menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hakim menyatakan sependapat dengan nota pembelaan dari penasehat hukum serta tidak sependapat dengan dakwaan penuntut umum. Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Supriyani serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan juga martabatnya. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Mendengar vonis bebas dari hakim, Supriyani pun tak kuasa menahan tangis. Tangisan haru juga berdatangan dari rekan-rekan guru yang hadir di ruang sidang. Semuanya sudah mendukung dan mensupport sampai saat ini, dan alhamdulillah saya bisa divonis bebas tak bersalah. Terima kasih semuanya. Dalam arti kalau vonis bebas berarti Ibu Supri tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU. Alhamdulillah. Kemudian kedua, terima kasih kepada Majelis Hakim ya sudah mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan alat bukti. Kita bisa dengar tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan. Diketahui Ibu Guru Supriyani menjadi terdakwa atas kasus penganiayaan anak murid yang juga merupakan anak oknum polisi berinisial MCD pada April 2024 lalu. Supriyani sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan. Vonis bebas Supriyani menjadi hadiah terindah bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Tak salah memang jika kami tadi memberikan judul bahwa vonis bebas yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Ibu Supriyani merupakan kado dari peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati pada hari ini 25 November. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hak-hak dan juga kewajiban pada guru yang sedang menjalankan tugasnya dengan mulia. Kita sudah terhubung dengan Ibu Supriyani yang saat ini juga didampingi oleh Bapak Andri Darmawan selaku kuasa hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Supriyani, Pak Andri. Selamat malam. Selamat malam. Baik, puji syukur alhamdulillah Ibu, Pak Andri juga. Kita mendengarkan tadi bagaimana vonis bebas yang dijatuhkan oleh hakim ataupun juga majelis hakim yang bertugas. Tadi saya bisa melihat Ibu tangis harunya keluar, setelah itu kemudian bertemu dengan keluarga, memeluk anak, memeluk keluarga. Apa yang ada di benak Ibu tadi ketika mendengarkan vonis bebas dari Majelis Hakim, Bu Supriyani? Ya, tadi setelah dapat kabar dari Majelis Hakim bahwa saya bebas, tak bersalah, ya, kita sangat terharu, senang, bahagia bisa bebas dan saya bisa mengajar lagi kembali di sekolah. Baik, Ibu mengatakan setelah ini akan mengajar kembali karena memang hak-hak Ibu semuanya dipulihkan. Tidak ada rasa trauma Ibu, tidak ada rasa ketakutan mungkin setelah mengalami kasus yang begitu panjang ini Ibu? Ya, kalau untuk trauma saya tidak trauma, saya tetap akan mengajar anak didik yang ada di sekolah saya. Baik Ibu, perjuangan guru seperti Ibu ini juga yang kita butuhkan tentunya untuk terus mendidik, komitmen untuk mendidik dan juga mengabdi untuk perkembangan pendidikan kita. Nah Ibu, kalau mengajar anak-anak, mengajar para murid tidak ada trauma, tidak ada ketakutan. Tapi bagaimana Ibu dengan melakukan pengawasan kepada murid, mungkin nanti pastilah ada yang nakal dan sebagainya, ada yang mungkin tidak memperhatikan pelajaran. Apa tindakan Ibu berikutnya? Teguran dan sebagainya, belajar dari kasus yang ada ini Ibu?
Ya, kalau sebenarnya ini kasus tidak ada di sekolah ya, sebenarnya saya juga tidak pernah melakukan pemukulan ini. Jika ada murid saya yang kurang memperhatikan gurunya atau nakal atau bagaimana, saya cuma bisa menegur dan mendekati anak tersebut supaya anak itu bisa dekat sama ibu gurunya dan bisa patuh, Jadi menghormati ibu gurunya. iya, jadi Ibu sekarang tetap ya Bu ya, tetap komit untuk tegas kepada para murid didik dan juga tetap melakukan pendekatan begitu ya Bu ya kepada para murid-murid. Iya, Ibu Ya, ini pasti. tidak, ya silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Ya, pastinya akan selalu mendekati anak-anak tersebut. Tidak ada hal-hal yang akan merugikan murid. Iya, Bu Supriani ini berjuang menghadapi semua kasus ini tidak sendirian Ibu. Di belakang Ibu ini banyak sekali yang memberikan perhatian, bukan hanya masyarakat, bahkan tokoh-tokoh pendidikan juga, tokoh-tokoh nasional. Ada yang mungkin Ibu ingin sampaikan kepada semuanya, sehingga kemudian semuanya memberikan dorongan, motivasi kepada Ibu Supriani hingga saat ini. Ya, saya akan ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atau semua teman-teman guru PGRI seluruh Indonesia yang telah mendukung dan mensupport saya sampai masalah ini selesai pada saat persidangan putusan tadi. Dan terima kasih juga kepada pengacara saya yang dari awal sudah mendampingi saya sampai selesai tadi permasalahan putusan tadi. Ya, Pak Andri merupakan pengacara yang selalu mendampingi Ibu Supriani. Mulai awal hingga saat ini kita mendengarkan vonis yang menggembirakan tersebut, Pak Andri. Bagaimana Pak Andri bisa cerita bagaimana perjuangannya atau mungkin justru di perjalanan ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi Pak Andri? Iya, kami ingin menyampaikan satu hal pertama bahwa vonis tadi ini bukan hadiah dari majelis hakim ya, karena misalnya bertepatan Hari Guru. Vonis tadi memang ini yang sudah seharusnya didapatkan oleh Ibu Supriani karena memang tidak terdapat alat bukti atau tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriani melakukan pemukulan tersebut, sehingga memang karena tidak terpenuhinya alat bukti sehingga Ibu Supriani seharusnya memang harus diputus bebas hari ini. Nah, kemudian perkara ini memang sebagaimana yang kita simak bersama begitu banyak tantangan ya, begitu banyak. Apalagi perkara ini setelah viral, luar biasa tekanan yang dihadapi oleh Ibu Supriani ya, harus berhadapan dengan misalnya otoritas penegak hukum, sampai kemudian ada melibatkan pemerintah daerah, sehingga memang kami juga cukup merasakan tekanan-tekanan tersebut, tapi alhamdulillah kami bisa mengawal sampai hari ini dan pada persidangan hari ini Ibu Supriani dinyatakan tidak bersalah. Baik, kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Andri bahwa vonis majelis hakim, vonis bebas ini bukanlah hadiah. Kami memang mengangkat judul bahwa ini kado Hari Guru, maksudnya adalah peristiwa ini, kabar baik ini merupakan kabar baik. Kami ibaratkan bagaikan kado, bagaikan hadiah yang kita dengarkan di peringatan Hari Guru. Hanya sebatas itu saja sebenarnya Pak Andri. Kami pahami betul bahwa tidak terbukti bersalah sehingga kemudian vonis tersebut keluar. Nah, Ibu Supriani, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak yang menuntut Ibu atau pihak dari orang tua murid tersebut, Bu? Ya, sampai saat ini belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi hingga saat ini. Belum ada permintaan maaf juga, Bu, mungkin yang disampaikan oleh mereka? Sama sekali tidak ada? Belum. Baik, mungkin tidak ada. Baik dari perwakilan keluarga mereka atau mungkin kuasa hukum mereka, sama sekali tidak ada yang disampaikan, Ibu? Sama sekali belum ada. Baik, bagaimana Ibu menanggapinya? Apakah Ibu ada keinginan untuk bertemu? Apa yang ingin Ibu dengarkan dari mereka ini, orang tua dari siswa ini? Ya, mungkin untuk saat ini ya saya menginginkan mereka berkomunikasi, intinya meminta maaf bahwa kejadian ini benar-benar tidak ada dan saya tidak bersalah. Baik, Pak Andri, tidak ada upaya komunikasi baik-baik dari pihak penuntut ini hingga saat ini. Apakah akan ditindaklanjuti dengan upaya hukum menuntut balik pencemaran nama baik? Begitu contohnya Pak Andri?
Iya, ini menjadi pertanyaan juga setelah perkara ini. Tentunya bahwa hari ini kami menahan diri dulu. Kita menerima putusan bebas hari ini sambil kemudian kita menunggu apakah putusan ini masih ada upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa misalnya. Nah, terkait dengan langkah-langkah hukum ke depan apa yang kami lakukan, tentunya proses etik yang sudah kami laporkan kemarin sudah berproses. Ini kami akan terus mengawal, termasuk juga nanti tuntutan. Kalau di situ ada pelanggaran termasuk rekayasa kasus dan ada pemerasan, kami ingin menindaklanjuti itu menjadi pidana. Kemudian terkait dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, nah itu kami nanti akan menunggu setelah putusan ini ingkrah. Baik, pemerasan ini juga ditujukan kepada Ibu Supriani, begitu ya Pak Andria? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Ya, kemarin kan ada bahwa Ibu Supriani sudah memberikan uang 2 juta supaya Ibu Supriani tidak ditahan, kemudian ada permintaan 50 juta supaya perkara ini dihentikan. Nah itu kan pemerasan. Itu kami akan tindak lanjuti juga. Baik, Bu Supriani, support dari guru-guru tempat sekolah Ibu mengajar, kemudian murid-murid seperti apa Ibu? Ya, untuk support teman-teman di sekolah ya sangat mendukung dengan permasalahan yang saya alami ini. Dan dia tidak mengeluh, tetap ikut mendampingi sampai saat persidangan putusan tadi, tetap hadir mendampingi saya. Baik, ada mungkin murid-murid yang mungkin entah menyampaikan surat atau menyampaikan sesuatu lewat guru-guru lainnya untuk disampaikan kepada Ibu? Ya, kalau untuk anak-anak murid yang ada di sekolah, kebetulan tanggal berapa itu hari Sabtu, kebetulan saya ada di sekolah datang pengambilan tugas PPG, pengambilan video, dan anak-anak tidak ada yang menyuruh, satu guru pun yang menyuruh untuk menulis surat, tapi anak-anak antusias dia menulis surat untuk saya. Apa isi dari surat tersebut Bu Supriani? Apa suara hati para siswa-siswi ini? Ya, suara hati isi surat dari anak-anak tersebut ya menginginkan Bu Guru cepat kembali di sekolah, dia sudah rindu, dia sudah kangen, ingin bertemu Bu Gurunya supaya cepat kembali di sekolah. Baik Ibu, kapan Ibu rencananya sudah mulai mengajar kembali Bu? Ya, untuk mengajar di sekolah mungkin nanti hari Senin saya kembali mengajar di sekolah karena anak-anak juga sudah merindukan kedatangan saya di sekolah dan saya pun begitu juga sudah kangen ingin ketemu dengan anak-anak di sekolah. Jadi sudah langsung beraktivitas ya Bu ya, hari Senin sudah nanti akan bekerja kembali bertemu dengan siswa-siswi lagi, apalagi siswa-siswi sudah menantikan, menunggu untuk kembali diajar oleh Ibu. Untuk nanti jam pengajaran ada yang berkurang Bu? Atau masih sama seperti dulu? Atau mungkin Ibu masih membutuhkan waktu rehat dulu sehingga mungkin ada pembatasan jam mengajar terlebih dahulu? Ya, kalau untuk mengajar saya sekarang mengajar di kelas 2, tetap ya sama. Baik, sama tentunya. Nah, nanti Ibu kita juga akan berbincang lebih lanjut lagi karena nanti juga akan bergabung dengan kita Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen yaitu Fajariza Ulhaq yang nanti juga akan berbincang-bincang kepada kita. Nanti mungkin Ibu juga bisa berikan atau sampaikan ucapan terima kasih tentunya kepada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, termasuk juga upaya perlindungan yang nanti mungkin akan bisa diberikan kepada para guru-guru agar kemudian tidak terulang lagi kasus-kasus seperti Ibu Supriani yang lainnya. Sesaat lagi.